Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 11. Manajer cabang meminta salah satu stafnya yang duduk di sebelahnya untuk memesan makanan. Staf wanita dengan hati-hati memilih dan memesan hidangan dengan bahan-bahan yang luar biasa. Hidangan yang dipesan staf wanita mulai keluar satu persatu. Mereka tampak mahal dan mewah. Gunho bahkan tidak tahu nama hidangan itu. Manajer cabang melanjutkan obrolan ringannya sambil tersenyum tanpa masuk ke bisnis yang sebenarnya. Bagaimana kamu suka di sini? Bagaimana Anda menyukai makanan Cina? Di mana Anda tinggal? Bagaimana pemandangan Danau Barat? Manajer cabang terus berbicara tentang hal-hal sepele. Saya percaya orang ini datang untuk bertemu dengan saya untuk membicarakan hal lain. Manajer cabang menuangkan bir ke gelas Gunho, dan Gunho meminumnya. Bir Cina adalah Ting Hao. Ketika orang-orang di ruangan itu mulai merasa mabuk, manajer cabang masuk ke bisnis utamanya. Sejauh yang saya tahu, Anda telah menyetor sejumlah besar uang di bank kami. Apakah Anda akan membiarkannya duduk seperti itu? Kami memiliki program bagus yang dapat Anda gunakan dengan tingkat bunga yang tinggi sehingga Anda dapat membuat uang Anda tumbuh secara efektif. Gunho, pada kenyataannya, mentransfer 480 juta won ke rekening banknya di China dan menunjukkan bahwa tujuan transfer tersebut adalah untuk mengakuisisi Mando Food Co. Ltd. Dia menggunakan 50 juta won dari 480 juta won miliknya ketika dia mengakuisisi restoran Korea dan meninggalkan jumlah yang tersisa di rekening banknya setelah menukarnya dengan yuan. Dana di rekeningnya sekitar 3.500 yuan. Jadi begitu. Jadi dia ingin menggunakan uang saya yang disimpan di bank mereka. Petik 1. Manajer cabang melanjutkan apa yang dia katakan sambil minum teh longjing. Bank kami, Bank Industri dan Komersial China, baru-baru ini merilis obligasi baru. Tingkat bunganya tinggi dan tanggal jatuh temponya bervariasi. Kami memiliki 90 hari, 120 hari, atau lebih. Jadi begitu. Staf di sebelah manajer cabang mengeluarkan brosur dari tasnya dan memberikannya kepada Gunho. Saya sebenarnya memiliki dana di rekening bank saya di Industrial and Commercial Bank of China. Namun, itu bukan milikku. Saya menyimpan dana di rekening bank saya sebagai bantuan dari seseorang. Oh, apakah Anda berencana untuk menginvestasikan dana di tempat lain? Jika Anda belum menginvestasikan dana Anda, kami juga memiliki program jangka pendek. Tidak, orang yang mempercayakan dana itu kepada saya ingin berinvestasi di real estate. Saya tidak mungkin memiliki uang sebanyak itu di usia saya. Ketika Mae Hyang mendengar tentang uang di rekening bank Gunho, dia menjadi penasaran. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa itu bukan miliknya, dia sepertinya berkata dalam pikirannya, itu lebih seperti itu. Manajer cabang tersenyum. Ini apartemen, bukan? Orang yang mempercayakan dana tersebut kepada Anda ingin membeli sebuah apartemen tetapi alih-alih melalui semua kerumitan berinvestasi sebagai orang asing, dia meminta Anda untuk membelikannya untuknya dengan nama Anda. Gejong, karena Anda sudah memiliki penduduk asing sertifikat. Mengingat tingkat pertumbuhan ekonomi negara ini, harga apartemen akan naik secara signifikan. Siapapun orang itu, dia memang memiliki wawasan yang besar dalam bisnis. Saya percaya China memiliki batasan yang lebih sedikit daripada Korea dalam investasi real estate. Seperti yang diharapkan. Gunho terkesan. Dia berpikir bahwa manajer cabang adalah ahli yang luar biasa dalam bisnis seperti Ketua Lee. Jadi, saya menyesal tidak bisa berinvestasi di obligasi. Anda telah mengundang saya untuk makan malam yang luar biasa ini, tetapi tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk Anda saat ini. Aku akan membayar makan malamnya. Itu adalah kesenangan saya. Seperti yang Anda katakan saya yang mengundang Anda untuk makan malam, saya akan membayar untuk makan malam tentu saja. Ayo minum, mari saling mengenal dan berteman meski aku lebih tua darimu. Haha. Manajer cabang meneguk birnya dan menunjukkan kepada Gunho gelasnya yang kosong. Gunho juga menghabiskan birnya dan menunjukkan gelas kosongnya kepada manajer cabang. Jadi, apakah kamu menemukan properti yang bagus? Belum, saya sedang memikirkan apartemen di Hubinlu. Saya merekomendasikan yang di Sisilu daripada Hubinlu. Apartemen di Hubinlu mewah tapi sekarang sudah tua.
Anda harus memikirkan waktu ketika Anda menjualnya. Berapa yang di Sisilu? Nah, perusahaan yang menjual apartemen dan kondominium di Sisilu adalah salah satu klien kami. Mereka menjual sekarang dan Anda sebaiknya memilih dan mengambil sebuah kondominium yang berada di lokasi yang baik sebelum orang lain mengambilnya. Kondominium ini sekitar 2.500.000 yuan. Ambil 2 dari mereka, maka kamu akan tertawa suatu hari nanti. Untuk 2 kondominium, saya harus menghasilkan 5.000 yuan. Bahkan orang yang mempercayakan dana itu kepada saya tidak akan memiliki uang sebanyak itu. Jangan ragu, area di sekitar Westlake sudah dipenuhi dengan kondominium. Tidak akan ada lagi lahan yang tersedia untuk kondominium tambahan. Raih kesempatan selagi bisa. Apakah ada sistem pinjaman untuk membeli kondominium di China? Mae Hyang tidak bisa mengerti salah satu kata yang Gun Ho katakan, jadi dia bertanya pada Gun Ho sebelum dia mencoba menafsirkan apa yang dia katakan, apa itu pinjaman. Saya bertanya apakah saya dapat meminjam uang dari bank ketika saya membeli sebuah kondominium. Oh, Taiguan, itu pinjamannya. Mae Hyang melanjutkan interpretasinya. Tentu saja, kamu bisa mengambil pinjaman. Dan transfer kepemilikan diperbolehkan, kan? China adalah negara sosialis. Anda tidak mendapatkan kepemilikan tetapi Anda mendapatkan hak untuk menggunakan. Anda akan memiliki hak untuk menggunakan selama 99 tahun. Gun Ho tercengang. Apa yang terjadi setelah itu? Hak untuk menggunakan dapat dialihkan sehingga secara praktis Anda dapat mengatakan bahwa Anda memilikinya. Oh begitu. Gun Ho mengangguk. Gejong, jika kamu tertarik, lakukan apa yang aku sarankan. Beli 2 kondominium. Bank kami dapat meminjamkan Anda uang jika Anda kekurangan dana. Suku bunga pinjaman tidak terlalu tinggi. Di Cina, kondominium harus benar-benar dibangun sebelum Anda dapat membelinya sehingga Anda dapat langsung menyewakannya. Sewa untuk kondominium di lokasi itu adalah 5.000 yuan. Jika Anda ingin mengunjungi situs tersebut, saya akan menghubungi Presiden Hua Gangwawon sehingga mereka dapat memfasilitasi kunjungan Anda. Jika Anda memberitahu mereka nama saya, mereka akan menetapkan unit lokasi yang baik untuk Anda. Terima kasih untuk informasinya. Kami masih memiliki bir yang tersisa. Ayo minum, bersulang, bersulang. Kelima orang di ruangan itu berdiri dan berteriak cheer saat mereka mendentingkan gelas. Gun Ho pergi ke komunitas kondominium Hua Gangwawon yang terletak di Sisilu, ditemani oleh Mae Hyang. Di Cina, mereka tidak menamai kondominium dengan kata-kata aneh seperti Korea. Mereka tidak menyebut komunitas kondominium itu sebagai Raemian, Comfortable World, atau Hillstead. Sebaliknya, mereka menamakannya sebagai Hoban Wawon, Huagang Wawon, Yunghai Sinchon, Del. Hoa, pintu masuk utama ke komunitas itu megah. Mengapa saya belum pernah melihat ini sebelumnya? Seorang penjaga keamanan muda sedang memantau orang-orang yang mencoba memasuki komunitas. Dia tampak seperti penjaga gerbang militer di Korea. Kemana kamu pergi? Penjaga keamanan bertanya dengan cara yang mengintimidasi. Kami di sini untuk melihat sebuah kondominium. Mae Hyang menjawab terus terang. Dia sepertinya tersinggung oleh penjaga itu. Penjaga keamanan memindai Gun Ho. Dia sepertinya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Mae Hyang karena Gun Ho terlihat terlalu muda untuk membeli kondominium yang mahal. Manajer dari Industrial and Commercial Bank of China merekomendasikan kami untuk melihat beberapa kondominium di sini. Orang ini dari Korea. Gun Ho tersenyum sambil menunjukkan paspor Koreanya kepada penjaga. Penjaga keamanan memberi isyarat agar Mae Hyang melanjutkan tanpa melihat paspor yang ditunjukkan Gun Ho. Saya diperlakukan dengan baik karena saya orang asing. Gun Ho bertemu dengan Presiden Komunitas Kondominium Hua Gangwawon. Dia tampak seperti pemimpin geng. Oh, saya menerima telepon dari Industrial and Commercial Bank of China. Saya diberitahu bahwa seseorang dari Korea akan mampir. Ada model arsitektur plastik komunitas di kantor presiden. Presiden merekomendasikan unit yang terletak dekat dengan gerbang utama. Ada patung singa batu di depannya. Gun Ho juga menyukainya. Gun Ho membuat kontrak untuk membeli 2 kondominium dengan harga masing-masing 2.600.000 yuan. Jadi harga totalnya adalah 5.200.000 yuan 624 juta won. Dia akan mengambil pinjaman untuk jumlah pendek dari Industrial and Commercial Bank of China.
Kondominium adalah 198 meter persegi masing-masing. Perjanjian jual beli disebut Hedongsheo di Tiongkok. Seorang staf Cina Huagang Wawon yang membawa surat-surat yang diperlukan untuk kontrak tampak terkejut. Staf berkata kepada Gunho yang baru saja membeli 2 kondominium yang sangat mahal tampaknya tanpa kesulitan, orang Korea kaya mungkin karena Korea adalah negara yang sangat maju. Di Cina, kondominium baru dijual tanpa finishing interior sehingga pemiliknya bisa menyelesaikannya dengan wallpaper, lantai, meja, del. Gunho memilih bahan mewah untuk interior 2 kondominiumnya. Gunho sering pergi ke Huagang Wawon untuk melihat konstruksi interior kondominiumnya. Dia merasa malu untuk naik sepeda ke komunitas, dan naik taksi setiap kali dia berkunjung ke sana tidak realistis. Jadi dia menyewa mobil, Audi. Dia memilih Audi karena itu adalah merek yang paling sering terlihat di daerah itu. Meski ini mobil bekas, Audi ini bagus. Hanya ada 60.000 kilometer di atasnya. Saya menyewa mobil ini dengan nama bisnis, Mando Food yang menjalankan restoran Korea sehingga saya bisa mendapatkan keuntungan pajak yang bagus. Gunho pergi ke Huagang Wawon dengan Audinya. Penjaga keamanan tidak menghalanginya. Karena hari Thanksgiving akan segera tiba, Gunho memberikan 100 yuan 12.000 won kepada penjaga keamanan untuk berterima kasih atas kerja kerasnya. Penjaga keamanan tampaknya tercengang. Apakah kamu orang Korea yang punya bisnis di sini? Itu aku. Haha. Dampak dari 100 yuan itu signifikan. Dari saat dia memberikan 100 yuan kepada satpam, penjaga itu selalu memberi hormat militer kepada Gunho setiap kali dia melihat Gunho. Kamu terlihat luar biasa. Apakah Anda melayani tentara pembebasan rakyat? Betul sekali. Saya baru-baru ini dibebaskan dari itu. Gunho tinggal di sebuah komunitas kondominium dengan kolam renang, dan apartemennya memiliki 3 kamar tidur. Dia mengendarai Audi dan menjalankan restoran Korea di sebuah gedung hotel. Dalam masyarakat Korea di daerah tempat tinggal Gunho itu, Gunho dikenal sebagai pemuda kaya raya. Dasar brengsek. Tidak mungkin memiliki kehidupan mewah seperti ini dengan menjalankan restoran Korea. Saya hanya bisa melakukan ini karena saya akan memiliki 2 kondominium yang akan menghasilkan pendapatan tambahan. Interior akhirnya selesai untuk 2 kondominium Huagang Wawon Gunho. Begitu dia meletakkan kondominium ini di pasar untuk disewakan, mereka hilang, mungkin karena masih baru. Harga sewanya masing-masing 5.000 yuan. Jadi, Gunho mendapatkan penghasilan tambahan 10.000 yuan dari properti sewaan tersebut. Pada saat itu, gaji awal biasa untuk lulusan perguruan tinggi di China kurang dari 3.000 yuan, jadi 10.000 yuan adalah pendapatan yang cukup besar di China. Satu disewakan ke direktur rumah sakit di rumah sakit internasional. Dia dari Hong Kong. Yang lainnya diambil oleh seorang Jerman yang merupakan presiden dari sebuah perusahaan farmasi. Saya rasa saya tidak perlu khawatir untuk mendapatkan uang sewa dari mereka. Gunho menelepon manajer cabang Industrial and Commercial Bank of China. Kondominium sudah jadi dan sudah disewakan. Saya menelepon untuk berterima kasih atas segalanya. Jangan menyebutkannya. Jika Anda membutuhkan pinjaman tambahan, silakan datang ke saya. Kita berteman, kan? Haha. Gunho melakukan perhitungannya. Meskipun dia menghasilkan 10.000 yuan dari 2 kondominium, dia harus membayar sewa Audi dan bunga pinjaman. Setelah mengurangi biaya ini, tidak banyak yang tersisa di tangannya. Namun, dia merasa baik. Kita tunggu saja sampai harga kondominium naik. Mari kita tunggu selama 3 tahun. Uang menghasilkan uang. Saya telah berada di Hwasong, Pocheon, dan Yangju untuk bekerja di pabrik, dan saya menyadari bahwa setiap kali harga kondominium naik 10 juta won di daerah provinsi itu, harga kondominium di Seoul akan naik 100 juta won. Begitu dia membeli kondominium, dia mengalihkan perhatiannya ke pelajaran bahasa Cina. Dia belajar dengan giat. Saya tidak bisa berkonsentrasi pada studi saya ketika saya berada di Korea karena terlalu banyak hal yang terjadi di kepala saya saat itu. Namun, saya bisa fokus belajar dengan baik di sini. Begitu dia mengambil pelajaran dari guru privatnya. Eng Huajo, di pagi hari, dia selalu mengulas apa yang dia pelajari hari itu di rumah di malam hari. Karena 120 meter persegi 36 piung ruangan besar di apartemennya adalah miliknya, dia berlatih berbicara bahasa Mandarin dengan lantang di rumah. Beberapa bulan berlalu,
Para wanita dapur sedang berbicara tentang kefasihan bahasa Cina Gunho. Gejong, kamu berbicara bahasa Cina dengan sangat baik sekarang. Saya pikir Anda sekarang dapat memahami semua yang kami katakan. Sekarang, saya harus berhati-hati dengan apa yang saya katakan ketika Gejong ada. Dia membaca koran China juga. Gunho sekarang berbicara dengan Dingming di konter tanpa masalah dan tanpa penerjemah. Suatu hari, Eng Hua, guru privat Gunho, menyarankannya untuk mengikuti tes kecakapan bahasa Mandarin yang disebut HSK. Apakah saya memenuhi syarat untuk mengambil HSK? Saya bahkan tidak belajar bahasa Mandarin di perguruan tinggi. Ada seorang wanita Korea yang saya ajar selama 4 bulan ketika saya di Shanghai. Setelah 4 bulan belajar, dia memperoleh HSK level 5. Di sisi lain, ada seorang pria yang belajar bahasa Mandarin selama 3 tahun, dan dia bahkan tidak bisa lulus ujian HSK level 2. Jadi ini semua terserah Anda. Saya yakin dengan kemahiran Anda bisa lulus ujian HSK level 5. Jika saya mengerti dengan benar, level tertinggi dari HSK adalah level 6. Dan Anda meminta saya untuk mengikuti tes level 5. Saya pernah mendengar bahwa level 5 sulit untuk dilewati bahkan untuk orang yang mengambil jurusan bahasa Mandarin di perguruan tinggi. Gejong, kamu pernah tinggal di Tiongkok. Anda bisa melakukan lebih baik dari mereka. Apakah saya harus kembali ke Korea untuk mengikuti tes HSK? Gunho berbicara pada dirinya sendiri, dan ketika Eng Hua mendengar apa yang dia katakan, dia menjawab, kamu bisa mengambilnya di China. Saya percaya tes HSK diadakan di Shanghai. Aku akan mencarikannya untukmu. Gunho membeli buku persiapan untuk ujian HSK dan mulai mempelajarinya. Saya pikir saya dapat menangani bagian membaca karena saya telah mempelajari karakter Cina ketika saya berada di Korea dan saya bahkan memperoleh sertifikat level 3 untuk itu. Saya juga terus belajar untuk mendapatkan sertifikat level 1 dan level 2 bahkan setelah saya datang ke China. Masalahnya adalah bagian pemahaman mendengarkan. Mungkin saya harus mengikuti tes agar saya bisa mendapatkan pengalaman yang berharga. Gunho berpikir bahwa dia hanya membuang-buang uang dan waktu jika dia pergi ke Shanghai untuk mengikuti tes. Sudah berapa lama saya belajar bahasa Mandarin dari Eng Hua? Wah, sudah 6 bulan. Saya kira saya tahu lebih baik daripada orang Korea lain yang hanya mempelajarinya di Korea. Saya telah terpapar langsung dengan bahasa itu setiap hari. Saya harus berbicara dengan pedagang dan orang Tionghoa lainnya di jalan dan di pasar. Oke, mari kita coba. Saya ingin mengetahui tingkat kemahiran saya dalam bahasa Mandarin. Ayo ikuti ujian HSK. Gunho mendaftar untuk ujian. Begitu dia mendaftar untuk ujian, dia merasakan lebih banyak dorongan untuk belajar. Saya hanya punya 1 minggu tersisa sebelum ujian. Mari curahkan seluruh energiku untuk belajar. Gunho tidak bodoh. Dia bersekolah di sebuah sekolah menengah di wilayah metropolitan, dan keluarganya tidak mampu membiayai studinya dengan seorang guru privat. Jadi dia diterima di sebuah perguruan tinggi di sebuah provinsi. Setelah putus kuliah, dia melanjutkan ke perguruan tinggi dunia maya dan lulus dari sana. Alasan kenapa dia kuliah di Cyber College adalah karena dia ingin pindah ke kampus lain dan mengambil kursus 4 tahun kemudian, mungkin kuliah di Seoul atau Incheon tempat orang tuanya tinggal. Namun, dia harus mencari nafkah di sana, waktu. Itulah mengapa dia berpegang teguh pada ujian kerja pemerintah level 9. Gunho belajar untuk ujian HSK di apartemennya yang luas, dan dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela. Saya suka fakta bahwa saya bisa fokus pada ujian HSK ini. Ketika saya belajar di Noirangjin untuk ujian kerja pemerintah, saya harus bekerja sepanjang hari dan belajar di malam hari. Saya terlalu lelah untuk berkonsentrasi pada studi saya di malam hari setelah bekerja. Gunho mengeluarkan sebatang rokok dan mulai merokok. Yah, kurasa aku telah melakukan semua jenis pekerjaan paruh waktu ketika aku di Noirangjin belajar untuk ujian. Saya bekerja di toko serba ada, melakukan pengiriman ayam, dan membawa es di pasar makanan laut. Saya bahkan bekerja di bidang konstruksi saluran. Bagaimana saya bisa belajar pada waktu itu? Saya hanya menyia-nyiakan hidup saya di sana. Gunho memikirkan kehidupannya saat ini. Saya punya 2 kondominium mewah. Saya menjalankan restoran Korea di sebuah hotel.
Saya mengendarai Audi untuk bepergian. Saya tinggal di sebuah apartemen besar dan mewah yang berukuran 36 piung. Saya belajar bahasa Cina, tidak ada yang lain. Selain itu, saya memiliki guru privat. Dengan bantuan semua dukungan ini, mengapa saya tidak berkonsentrasi untuk belajar? Gunho menyalakan TV dan menonton opera sabun Cina. Dia tidak bisa sepenuhnya memahaminya, tetapi dia bisa memahami beberapa percakapan sederhana. Itu menyenangkan. Setelah 2 atau 3 tahun, saya pikir saya dapat memahami lebih dari 90% bahasa Mandarin. Gunho tertidur saat menonton sinetron. Senyum bahagia muncul di wajahnya. Gunho mengikuti tes HSK dan lulus level 4. Dia kecewa dengan fakta bahwa dia tidak bisa mencapai skor kelulusan level 5 karena dia belajar sangat keras. Namun, dia tahu bahwa dia bisa mencoba lagi lain kali, jadi tidak apa-apa. Ketika dia gagal dalam ujian kerja pemerintah level 9 di Korea, dia merasa hancur. Dia tidak merasa seperti itu lagi. Saya dulu merasa seperti pecundang setiap kali saya gagal dalam ujian pekerjaan pemerintah karena pada saat itu memiliki pekerjaan pemerintah adalah satu-satunya cara untuk menangani situasi saya. Aku tidak tahu jalan keluar lain. Saya sangat takut ditinggalkan, dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi kesulitan keuangan saya. Ujian kerja pemerintah level 9 Korea sialan. Eng Hua tidak yakin apakah dia harus memberi selamat atau menghiburnya ketika dia mendengar bahwa Gunho lulus HSK level 4, bukan level 5. Gejong, kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam melewati level 4. Ini adalah pertama kalinya Anda mencoba ujian. Saya sebenarnya berpikir saya akan lulus level 5, tetapi saya melewatkan banyak pertanyaan di bagian pemahaman. Mendengarkan saya mendengar orang-orang yang lulus level 5 adalah orang-orang yang mengambil jurusan bahasa Cina di perguruan tinggi 4 tahun. Anda berhasil mencapai level 4 hanya dalam waktu singkat, dan level 4 sama sekali bukan level rendah. Persyaratan masuk untuk sebagian besar universitas di China untuk siswa internasional adalah HSK level 4. Ah, benarkah? Sebuah ide melintas di benak Gunho ketika dia mendengar persyaratan masuk perguruan tinggi untuk siswa internasional adalah HSK level 4. Benar, itu dia. Apa yang sedang kamu pikirkan? Ayo pindah ke perguruan tinggi di Cina. Ada Universitas Zhejiang dekat dengan kondominium yang saya peroleh. Saya mendengar Universitas Zhejiang adalah salah satu universitas terbaik di China. Gunho memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang transfer ke Universitas Zhejiang. Gunho merasa kasihan pada Eng Hua yang berusaha keras dalam mempersiapkan Gunho untuk ujian HSK. Untuk menghargai usahanya, Gunho mengambil sebuah amplop dari saku dalam jaketnya dan memasukkan 300 yuan tanpa menunjukkannya kepada siapapun dan kemudian menyerahkannya kepada Eng Hua. Mes, Eng Hua Jo, saya menghargai upaya Anda dalam mempersiapkan saya untuk ujian HSK, dan saya ingin Anda mengambil ini. Saya hanya bisa melewati level 4 karena saya memiliki guru yang baik seperti Anda. Wow, apakah ini untukku? Eng Hua mengambil amplop dari Gunho, dia sepertinya merasa malu tetapi senang. Siswa internasional Korea terkadang datang ke restoran Korea Gunho. Mereka tidak bisa sering datang karena harga makanan di sana tidak murah. Namun, mereka datang ketika mereka bosan dengan makanan Cina setiap hari dan merindukan makanan Korea. Beberapa mahasiswa Korea datang ke restoran pada hari Sabtu. Bagaimana studimu? Tidak mudah untuk belajar saat berada jauh dari rumahmu, kan? Ya, coba ini. Ini panekuk Korea. Apakah itu gratis? Jangan khawatir, gratis. Para siswa Korea memesan beberapa botol bir. Ketika mereka hampir kehabisan bir, Gunho membawa satu botol bir lagi ke meja mereka. Apa ini? Kami tidak memesannya. Ini ada pada saya. Kalian seperti adik-adikku. Nikmati birnya, di rumah. Wah, terima kasih, Pak. Oh, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Apakah Anda tahu sesuatu tentang pindah ke Universitas Zhejiang? Semester baru dimulai pada bulan September, jadi saya kira mereka menerima aplikasi sekarang. Saya mendengar bahwa penerimaan transfer kurang kompetitif daripada penerimaan langsung dari sekolah menengah. Apakah mereka menerima HSK level 4? Saya percaya begitu. Seorang mahasiswa dengan HSK level -4 mungkin menghadapi kesulitan memahami kuliah di universitas, tapi saya yakin mereka bisa diterima.
Bagaimana dengan perguruan tinggi dunia maya? Apakah mereka menerima ijazah perguruan tinggi dunia maya untuk siswa pindahan? Saya tidak tahu. Saya kira selama itu gelar sarjana, mereka akan menerimanya. Mengapa Anda tidak bertanya kepada kantor penerimaan? Kenapa kamu menanyakan semua ini? Apakah adikmu berpikir untuk pindah ke Universitas Zhejiang? Oh, tidak, seseorang memintaku untuk mencari tahu tentang proses transfer ke universitas itu. Gunho ingin mengatakan, bukan adikku, tapi aku ingin pindah ke universitas itu, anak-anak. Gunho mengunjungi kantor penerimaan Universitas Zhejiang dan bertanya tentang proses transfer dengan bahasa Mandarinnya yang tidak begitu fasih. Anda harus menyerahkan salinan paspor Anda, hasil tes HSK, ijazah perguruan tinggi, transkrip perguruan tinggi, dan dokumen keuangan yang menunjukkan bagaimana Anda menerima uang sekolah dan biaya hidup, Del. Apakah Anda menerima ijazah perguruan tinggi dari perguruan tinggi dunia maya? Sebuah perguruan tinggi dunia maya. Seperti Diensuta, sebuah perguruan tinggi dengan kuliah TV selama Anda dapat memberikan ijazah perguruan tinggi, tidak apa-apa. Jurusan macam apa yang ada di Departemen Bisnis? Staf di kantor penerimaan menunjukkan kepada Gunho brosur mereka tentang program yang disediakan universitas. Sepertinya aku harus memilih jurusan akuntansi. Saya telah memperoleh sertifikat akuntansi level 2 terkomputerisasi selain pengalaman kerja saya di lapangan. Saya pikir saya bisa lebih memahami kuliah akuntansi dengan latar belakang saya. Selain itu, karena jurusan akuntansi menggunakan lebih banyak angka dan lebih sedikit tulisan dibandingkan jurusan lain, itu bisa menjadi keuntungan bagi saya. Gunho tahu dia harus melakukan perjalanan singkat ke Korea segera untuk menyiapkan semua dokumen yang diperlukan ini. Gunho pergi ke Korea untuk dokumen yang diperlukan untuk transfer ke Universitas Zhejiang. Ibu Gunho senang dan terkejut ketika Gunho tiba di rumah secara tidak terduga. Aku tahu kamu bilang kamu akan segera datang, tapi aku tidak menyangka kamu secepat ini. Saya perlu menyiapkan beberapa dokumen untuk kuliah sesegera mungkin. Kuliah apa? Saya akan pindah ke perguruan tinggi di China semester mendatang. Pindah ke perguruan tinggi. Saya pikir Anda pergi ke China untuk bekerja. Aku bekerja di sana. Saya menjalankan restoran Korea. Saya bisa belajar dan bekerja. Apakah kamu mengambil kelas malam? Bagaimana dengan uang kuliahnya? Bu, berhenti menanyakan semua pertanyaan ini. Aku sedang menangani situasinya, aku kelaparan ibu. Bolehkah saya meminta doenjang jigai Anda? Saya suka doenjang jigai Anda. Oh, dan ini untukmu. Saya membelinya di toko bebas bea di bandara. Saya ingin Anda terlihat lebih muda menggunakan krim ini. Wow, ini dibuat di negara lain. Pasti mahal. Aku membeli satu lagi untuk kakak. Tolong berikan padanya saat dia mengunjungimu. Dan ini untuk ayah. Ini adalah minuman keras Cina yang mewah, yang disebut Maotai. Ya ampun, ini semua terlalu mahal. Ini coklat untuk Jong-ah. Jong-ah adalah keponakan Gunho, putri saudara perempuannya. Dia pergi ke taman kanak-kanak. Wow, coklat ini sangat besar. Anda tidak melupakan keponakan Anda saat menyiapkan semua ini. Ibu Gunho tampak bahagia, dan suara masakan dari dapur menjadi nyaring. Gunho dipindahkan ke Universitas Zhejiang pada usia 33 tahun sebagai tahun ketiga di jurusan akuntansi. Dia tampaknya menjadi siswa tertua di universitas, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu dengan siswa Korea lainnya. Dia juga tidak punya waktu untuk itu karena dia punya restoran yang harus dia kelola. Kakak, kita akan mengadakan pertemuan untuk siswa Korea. Maukah Anda bergabung dan mendukung kami? Terkadang siswa Korea datang ke Gunho untuk meminta sesuatu. Beberapa siswa berani memanggilnya kakak, bukan pak. Saya khawatir saya tidak bisa hadir. Saya seorang mahasiswa di sini tetapi saya juga harus bekerja. Sebagai gantinya, saya akan memberi Anda 3 kotak bir untuk pertemuan itu. Hoa, kamu yang terbaik, kakak. Gunho menjalankan restoran dan juga kuliah. Sudah 1,5 tahun sejak saya datang ke China. Saya telah membeli 2 kondominium setahun yang lalu, dan saya telah belajar di perguruan tinggi selama 8 bulan sekarang. Saya tidak yakin apakah saya berbuat baik. Saya harap saya tidak melewatkan apapun. Gunho menerima telepon dari manajer cabang Industrial and Commercial Bank of China.
Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, Tuan Gunho Go. Musim semi telah berlalu dan hampir musim panas. Apakah kamu tahu cara bermain bowling? Bowling. Saya tidak pandai dalam hal itu tetapi saya suka menonton orang lain memainkannya. Haha, terakhir kali Gunho mengunjungi Korea, dia membeli kosmetik Korea untuk manajer cabang. Dia menyukainya. Saya tidak tahu cara bermain bowling, tetapi saya harus mengatakan kepadanya bahwa saya suka menonton orang lain memainkannya, sehingga dia dapat mengundang saya untuk bermain bowling. Siapa tahu, mungkin dia memiliki beberapa informasi berharga bagi saya, pikir Gunho. Ketika Gunho mengatakan dia suka menonton orang lain bermain bowling, manajer cabang terus berbicara tentang bowling. Kami juga tidak pandai bermain bowling. Mari kita bertemu di arena bowling di Wonalu. Bagaimana kalau jam 3 sore besok? Gunho tidak ada kelas besok. Restoran itu ditangani oleh Dingming dan Mae Hyang. Sejak Eng Hua, guru privat Gunho belum menemukan pekerjaan apapun, dia mungkin akan punya waktu besok. Gunho berpikir bahwa dia sebaiknya meminta Eng Hua pergi bowling dengannya. Kedengarannya bagus. Arena bowling itu besar dan bagus secara tak terduga. Suhu di luar sangat tinggi. Para tetua di daerah itu menggunakan kipas tangan untuk menciptakan angin sepoi-sepoi di tubuh telanjang. Orang-orang yang menjual barang, pelajar, dan pekerja konstruksi, mereka berkeringat di musim panas yang terik ini. Di sisi lain, arena bowling adalah dunia yang sama sekali berbeda. Pendingin udara bekerja dengan baik. Hei, Gejong, ini. Kita di sini. Manajer cabang dan staf bank wanita sudah berada di arena bowling menunggu Gunho sambil bermain bowling. Mereka menjadi sangat bersemangat ketika salah satu dari mereka melakukan serangan dengan menembakkan 10 pin. Kamu sangat baik. Gunho mendekati pesta manajer cabang sambil memuji mereka. Sebenarnya, Gunho belum pernah bermain bowling sebelumnya. Ada arena bowling di Korea tetapi tidak terlalu populer. Ini adalah pengalaman pertama Gunho di arena bowling. Gunho dengan hati-hati mengamati bagaimana orang-orang bank bergerak dengan bermain bowling. Mereka berjalan 3 langkah sebelum melepaskan bola. Itu tidak terlihat begitu sulit. Gejong, kenapa kamu tidak mencobanya? Gunho menyewa sepatu bowling di konter dan bermain bowling. Begitu dia melepaskan bola mangkuknya, bola itu tidak menggelinding ke tengah seperti yang seharusnya, tetapi bola itu mengarah ke samping. Staf bank tertawa. Manajer cabang berkata sambil tertawa bersama mereka, orang Korea lebih sering bermain golf daripada bowling, kan? Mungkin aku harus belajar bermain golf darimu, Gejong. Oh, Gunho juga belum pernah bermain golf sebelumnya. Dia biasa menganggap orang yang bermain golf sebagai orang di dunia lain. Gunho merasa bingung ketika manajer cabang meminta Gunho untuk mengajarinya cara bermain golf, jadi dia segera mengubah topik pembicaraan. Karena saya tidak terlalu berguna dalam bowling di sini, saya akan pergi dan membeli sesuatu untuk diminum. Gunho membeli beberapa soda dan es krim. Sambil menikmati es krimnya, manajer cabang memberi selamat kepada Gunho. Mengucapkan selamat untuk apa? Saya berbicara dengan Presiden Konstruksi Hua Gangwon hari ini di telepon. Dia mengatakan sudah 1 tahun sejak tanggal semua kondominium Hua Gangwon dijual, dan harga kondominium sudah meningkat banyak. Ah, benarkah? Harganya meningkat sebanyak tingkat pertumbuhan ekonomi di China. Tingkat itu adalah tingkat rata-rata seluruh China. Daerah di mana Hua Gangwon berada adalah daerah yang bagus dan harganya semakin meningkat. Saya diberitahu bahwa harganya sudah naik 20%. Ah, benarkah? Gunho mulai menghitung. Saya menukar 400 juta won dengan yuan Tiongkok dan menginvestasikannya ke kondominium ini. Dengan peningkatan 20%, saya harus mendapatkan 80 juta won. Saya tahu uang menghasilkan uang. Staf bank mulai berbicara. Apa yang dibicarakan oleh manajer cabang dan pengusaha Korea itu? Mereka mengatakan harga kondominium Hua Gangwon meningkat secara signifikan. Harga kondominium yang sudah mahal naik lagi. Orang-orang seperti kami tidak akan pernah bisa tinggal di kondominium seperti itu bahkan dengan seluruh penghasilan karir kami. Kenaikan harga di kondominium mewah semacam itu berada di liga yang berbeda dari kami. Ayo terus bermain bowling. Staf bank wanita tampak cemburu saat mereka membicarakan tentang kondominium Hua Gangwon dan mulai merokok.
Arena bowlingnya besar dan juga memiliki langit-langit yang tinggi, jadi merokok diperbolehkan. Sebaiknya kau ambil bola seperti ini sebelum melepaskannya. Manajer cabang mengajari Gunho cara memainkannya dan mendekatinya dan berkata, Gejong, apakah kamu tertarik untuk memindahkan danamu ke real estate lain? Gunho mengira itu adalah agenda manajer cabang hari ini setelah bertemu dengannya. Hah, properti seperti apa? Ada gedung Chodaeso mirip dengan motel di Korea di Nansanlu, itu sebagian selesai. Jika Anda menjual kondominium Huagangwawon Anda dapat memperolehnya dengan hasilnya. Apakah Anda mengatakan bangunan itu sebagian dibangun? Jika demikian, saya harus menghabiskan lebih banyak uang untuk menyelesaikannya setelah mendapatkannya. Kami dapat meminjamkan Anda dana yang diperlukan. Setelah bangunan selesai, Anda dapat menarik banyak turis Korea. Saya tidak tahu apakah kamu ingin mencobanya. Ini sangat tiba-tiba, dan saya pikir saya perlu waktu untuk memikirkannya. Saya akan berbicara dengan orang yang mempercayakan dana tersebut kepada saya. Baik, bicara padanya. Anda tidak akan menyesalinya. Bangunan ini terletak tepat di sebelah rumah sakit di Nansanlu. Itu ada di jalan menuju rumah Anda sehingga Anda akan melihatnya dalam perjalanan pulang. Gunho mulai memikirkannya sendiri. Memperoleh bangunan kondominium menghasilkan pendapatan, namun, jika saya memperoleh bangunan ini, saya tidak akan mendapatkan apapun sampai selesai dibangun. Saya harus membayar sewa Audi setiap bulan. Gunho merasa sangat senang ketika dia diberitahu bahwa harga kondominiumnya naik 20% dan kemudian manajer cabang melemparkan bom ini ke wajahnya dengan saran untuk akuisisi gedung. Saya ingin mendengar pendapat orang lain. Dengan siapa saya harus berbicara? Betul sekali, saya akan berbicara dengan saudara perempuan Dingming. Dia adalah manajer Hotel Mando. Kakak perempuan Dingming tidak setuju dengan gagasan untuk memperoleh bangunan yang tidak lengkap itu. Pemilik gedung khusus itu sudah beberapa kali berganti. Meskipun Anda bisa mendapatkannya dengan harga 5.000 yuan, Anda akan membutuhkan tambahan 3.000 yuan hingga selesainya pembangunan. Jika Anda memiliki uang itu, mungkin tidak apa-apa. Tetapi jika Anda harus meminjamkan 3.000 yuan, itu terlalu berisiko. Anda harus membayar bunga sampai selesai, bukan? Kamu benar. Selain itu, Anda tidak bisa hanya mengandalkan turis Korea. Jumlah turis Korea terus meningkat 3 atau 4 tahun lalu, tapi sekarang tidak lagi. Selain itu, turis tidak sering menginap di Chodaeso, mereka lebih memilih hotel karena ini adalah perjalanan mereka ke luar negeri. Juga, Anda harus mempertimbangkan bahwa karena bangunannya sudah selesai sebagian, kepemilikan dan rantai kepemilikannya pasti sangat rumit. Gunho setuju dengan saudara perempuan Dingming. Aku melakukan hal yang benar dengan menanyakan ini padamu. Saya pikir pendapat profesional Anda akurat dengan pengetahuan dan wawasan yang Anda peroleh dari pengalaman kerja di bisnis hotel. Gunho memberitahu manajer cabang bahwa dia akan menyampaikan sarannya kali ini. Investor di Seoul yang mempercayakan dana kepada saya ingin tinggal dengan 2 kondominium untuk saat ini. Maafkan saya, kamu tidak perlu menyesalinya. Jika investor memutuskan, maka tidak banyak yang bisa kita lakukan. Haha, karena harga kondominium naik 20%, dan jika Anda membutuhkan pinjaman tambahan nanti untuk bisnis lain, beritahu saya. Saran peminjaman dari manajer cabang bank mengingatkan Gunho tentang cerita yang telah dikatakan Ketua Lee sebelumnya. Ketua Lee membeli sebuah gedung seharga 25 miliar won selama krisis IMF Korea dan ketika harga gedung yang sama dinaikkan menjadi 200 miliar won, dia meminjamkan 100 miliar won dari bank. Kemudian, dia membeli sebuah perusahaan produksi kertas dan sebuah bangunan kecil dengan pinjaman. Inilah keajaiban uang. China tidak dalam krisis IMF, jadi pembangunan harga tidak mencuri karena Ketua Lee memiliki pengalaman di masa lalunya. Mari bergembira dengan kenaikan harga 20% dengan kondominium saya. Gunho memutuskan untuk fokus pada studinya untuk saat ini. Saya tidak harus bekerja secara fisik di restoran Korea saya karena saya adalah pemiliknya. Namun, pergi ke perguruan tinggi benar-benar melelahkan. Terlalu banyak yang harus dibaca dan sangat sulit untuk dipelajari. Gunho nyaris tidak lulus ujian di universitas dan melanjutkan studinya.
Dia berada di tahun keempatnya di universitas ketika seorang profesor muda datang ke universitasnya untuk mengajar dari Universitas Yale di AS. Profesor itu sepertinya seumuran denganku. Profesor itu adalah yang termuda di antara para profesor di sini, dan saya yang tertua di antara mahasiswa di sini. Sial, profesor muda itu mengajar keuangan. Ketika dia pertama kali datang ke universitas, seorang staf memperkenalkannya kepada para siswa seperti ini. Nama profesor baru ini adalah Jin Wang. Dia berasal dari sini, kota Hangzhou. Ji Wang. Jika saya menyebutkan namanya dalam bahasa Korea, itu adalah Gun Wang, nama yang sama dengan raja pertama kita di dinasti Goryeo Korea. Profesor Wang menduduki peringkat pertama dalam SAT di seluruh kota Hangzhou. Setelah lulus dari Universitas Beijing, ia pergi ke AS untuk mengejar gelar Ph.D. di Universitas Yale. Dia mengajar di Yale sebelum dia datang ke universitas kami. Wow, dia memiliki latar belakang akademis yang sangat baik. Gunho mau tak mau membandingkan dirinya dengan profesor yang seumuran dengannya. Profesor ini adalah profesor salah satu universitas Liga Ivy pada usia ini. Sampai saat ini, Gunho tidak pernah menyangka bahwa profesor ini akan menjadi sahabatnya sendiri. Saat itu musim panas, daerah selatan sungai yang selembab dan panas. Kebanyakan orang di daerah itu mengekspos kulit mereka dalam upaya melawan panas. Liburan musim panas dimulai di universitas yang dihadiri Gunho dan Gunho tidak perlu pergi ke sekolah untuk sementara waktu. Wah, aku tidak harus pergi ke sekolah untuk saat ini dan aku bisa sedikit bersantai. Beberapa bulan terakhir adalah masa sibuk bagi Gunho. Dia harus menjalankan restoran Korea, kuliah, dan belajar bahasa Cina. Itu sibuk dan sulit, tetapi juga bermanfaat. Saya punya 1 semester lagi sebelum lulus. Saya kemudian akan memiliki ijazah perguruan tinggi dari Universitas Zhejiang. Saya telah lulus HSK level -4 sebelum saya mulai kuliah. Mari kita coba level 6. Enghua menemukan pekerjaan dan dia tidak bisa datang untuk mengajariku sesering sebelumnya. Saya harus mengikuti tes level 6 sebelum dia menjadi lebih sibuk. Enghua telah tinggal bersama Mai Hyang selama setahun terakhir dan baru-baru ini pindah setelah dia menemukan pekerjaan di daerah Jiaxing. Dia mulai bekerja di perusahaan patungan Cina Korea yang memproduksi kain. Akibatnya, Enghua sekarang datang ke restoran Gunho 2 kali seminggu untuk memberinya les privat dalam bahasa Cina. Gunho memiliki waktu luang selama liburan musim panasnya di perguruan tinggi. Dia menelepon Jong-suk. Jong-suk, hai kawan. Aku benar-benar akan meneleponmu. Mengapa? Ada yang menarik. Kamu terlalu banyak berharap dari orang sepertiku. Kenapa kamu mengatakan itu? Anda adalah Taman MacGyver yang dapat memperbaiki apapun. Simpan itu. Aku akan segera mengambil liburan musim panas. Oh, kamu. Kalau begitu, kunjungi aku di sini. Ya, saya berbicara dengan Suk Ho Bro dari Gyeongridan Street tentang hal itu. Dia ingin mengunjungimu di Tiongkok juga. Betulkah? Tentu. Datang. Apakah Anda mendapatkan visanya? Saya sudah melamarnya. Ini adalah visa pengunjung yang berlaku selama sebulan. Saya pikir saya akan menerimanya besok atau lusa. Saya akan memberitahu Anda setelah saya memesan tiket penerbangan. Kedengarannya bagus. Kami akan tiba di Bandara Shanghai. Kamu bisa datang ke bandara untuk menjemput kami, kan? Tentu saja. Aku akan membawa mobil. Kamu harus datang, oke. Tak satu pun dari kami dapat berbicara bahasa Cina. Kami akan tersesat tanpamu. Saya tidak bisa menjadi orang hilang di China. Jangan khawatir tentang itu, saudaraku. Saya akan berada di sana bahkan sebelum Anda tiba. Berapa banyak yang harus saya harapkan untuk kamar hotel? Jangan khawatir tentang hotel. Anda bisa tinggal di tempat saya. Bro, di kamar kecilmu. Bisakah kita bertiga tinggal di kamar kecilmu sama sekali? Ini bukan satu kamar kecil, kawan. Ini apartemen. Betulkah? Dapatkan tiket pesawat dan datang, oke. Anda tidak perlu khawatir tentang tempat tinggal dan makanan yang Anda makan. Aku akan menanganinya untukmu. Jong-suk dan Suk Ho tiba di Cina. Hei bro, sepertinya berat badanmu bertambah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.